Benar saja, ketika gua melangkah satu langkah, gua mendengar ada 4 langkah kaki lain yang mengikuti. Dan ketika gue denger itu, gue langsung kaget dan langsung lari sekencang-kencangnya menyusul Edo dan kawan-kawan tadi. Setelah gue ketemu mereka, gue berusaha untuk bersikap normal, gue bersikap biasa aja, ya nggak menampakkan sikap yang takut atau gimana gitu. Singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di tempat yang kami sepakati untuk mendirikan tenda dan ngecamp di situ. Nah, kami ngecamp di salah satu, kalau orang bilang di sini dekat Cadas gitu ya. Kami ngecamp dekat Cadas, agak jauh sih dari Cadas, jauh dari kerumunan tenda-tenda orang pendaki-pendaki lain juga. Jadi bisa dibilang kalau yang ngecamp di tempat situ tuh ya kami aja gitu. Sementara nggak jauh dari situ ada sih pendaki lain, tapi kami sengaja menjauhkan diri dari mereka buat ngecamp gitu loh, biar ngerasain suasana tenang aja gitu. Tadinya sih niatnya gitu. Akhirnya kami mendirikan tenda. Kemudian ini kondisinya ini udah malam ya, kita udah malam banget nyampe, karena sepanjang jalan ya kita istirahat, jalan, kita jalannya pelan banget sehingga sampai di tempat ngecamp itu ya lumayan malam. Akhirnya setelah tenda didirikan, kami waktu itu bawa satu tenda aja sih. Kami bawa satu tenda yang gede, yang muat buat 6 orangan, 5 atau 6 orangan, pokok gede lah, gede banget. Kami bawa tenda waktu itu. Sebelum istirahat, kami pun sempat bikin api unggun dulu, ngopi, makan, dan lain-lain layaknya pendaki lah ya. Nah, karena badan udah capek banget, akhirnya kami putuskan buat istirahat, karena waktu itu juga udah lumayan malam ya. Akhirnya kami istirahat. Nah, di sini pas sebelum tidur, gua sengaja ngebatesin si Andi dan Edo ini dengan tunangan-tunangan mereka ini, dengan pacar-pacar mereka ini, sengaja gua batas. Jadi tunangan mereka ini, yang cewek ini berdua sebelah kiri gua, kemudian gua di tengah, dan Edo sama si Andi ini sebelah kanan gitu. Sengaja gua batas kayak gitu biar mereka nggak ngelakuin hal aneh-aneh, atau biar mereka nggak khilaf aja gitu. Ntar kalau gua biarin mereka tidur berdekatan malah khilaf. Akhirnya mereka gua batas dan kami pun tidur. Nah, awalnya aman-aman aja sih, karena gue pun ngerasain tidur yang ya nyenyak-nyenyak aja gitu, nggak ada gangguan gitu. Hingga tiba-tiba gue kebangun, kalau nggak salah itu udah tengah malam, jam 12 malam lah gitu. Gue kebangun dengan suara ribut, suara berisik di luar tenda gitu kan. Gue kebangun dengan pokoknya berisik banget, kayak ada orang lain di luar tenda yang ngegoyang-goyang tenda gitu. Gue kebangun dengan suara yang berisik itu, dan ternyata Edo dan yang lain juga udah kebangun dengan suara itu. Gue nggak tahu sih apa yang ada di luar sana, yang jelas itu sangat mengganggu banget. Jadi kayak bener-bener kayak ada orang lain di luar yang kayak ngebangunin kita gitu loh. Tapi mereka nggak bersuara, cuma ngegoyang-goyang tenda gitu aja gitu. Ngegoyang-goyang tenda dan ngegosok-gosok tenda, kayak ngecakar-cakar, tapi nggak apa sih, cakarnya tuh nggak tembus tenda gitu, kayak kuku biasa aja, cakar-cakar tenda yang bikin suara berisik aja gitu. Jujur pada saat itu, pada malam itu tuh pas ada gangguan kayak gitu tuh, semua udah merinding sejadi-jadinya pada saat itu. Sontak di situ pun gue berpikir gitu loh, yang di luar situ beneran orang apa bukan gitu. Dan gue nggak berani buat ngeliat keluar, Akhirnya kami putuskan buat berdiam diri aja di dalam tenda. Tadinya kami pikir itu akan berakhir dengan sendirinya, ternyata enggak. Gangguan itu justru makin menjadi. Dan kalian tahu apa? Nggak lama setelah gangguan-gangguan itu, kami mendengar suara
auman harimau. Dan itu suara sangat jelas banget. Kami semua mendengar itu. Kalau diperkirakan jarak suara itu dengan tenda kami cuma mungkin sekitar 5 atau sampai 10 meter. Itu dekat banget, jelas banget pokoknya. Nah, ketika mendengar suara itu, di situ gue sadar pasti ada yang salah dari kami. Pasti kami melakukan kesalahan. Di situ gue sepakat buat berunding dengan kawan-kawan yang lain. Gue ngomong ke kawan-kawan yang lain, gue tanya ke mereka satu-satu. Selama gue tidur, kira-kira mereka ada ngelakuin kesalahan gak? Awalnya mereka gak ada yang ngaku, mereka gak ada yang mau jujur. Tapi setelah gue desak, gue paksa, gue bilang kalau seandainya kalian gak jujur, kita bakal diganggu terus. Dan kemungkinan besar kita gak bakal bisa turun, gue bilang gitu. Dan benar saja setelah gue bilang kayak gitu, akhirnya mereka mengakui. Ternyata ketika gue tertidur lelap, mereka berpindah posisi ke tempat pasangan mereka masing-masing dan melakukan hal-hal yang ya bisa dibilang dilarang lah, hal-hal yang dilarang buat dilakuin gitu loh. Nah, di situ gue langsung diem. Pantas saja kita diganggu gitu. Setelah kita diskusi, gue bilang ke mereka, kita harus minta maaf kayak gitu. Kita harus minta maaf. Gue ajak mereka keluar tenda. Awalnya mereka nggak mau keluar tenda, ya gila aja gitu kan keluar tenda sementara di luar ada harimau gitu kan, mau bunuh diri atau gimana gitu kan. Tapi gue yakin mereka nggak bakal terjadi apa-apa. Akhirnya gue ajak mereka keluar tenda. Kemudian di luar tenda gue ngajak mereka kayak membuat sebuah pengakuan karena udah berbuat salah dan berbuat yang tidak di sini, kemudian minta maaf. Akhirnya gue suruh mereka buat ngucapin itu, mereka mengakui kesalahan mereka, kemudian mereka minta maaf. Dan setelah mereka minta maaf, akhirnya kami kembali ke tenda. Kemudian dan benar aja setelah kami mengakui kesalahan kami, gangguan itu udah nggak ada lagi. Akhirnya kami pun melanjutkan tidur. Kemudian paginya kami bangun, ternyata ada sesuatu yang bikin kami itu merinding lagi gitu. Kami kaget lagi gitu. Setelah kami bangun, kami melihat tenda kami itu udah hancur. Tenda kami itu udah patah-patah. Kayak semalam itu diterpa badai yang kuat gitu, hancur, bener-bener hancur gitu. Setelah ngeliat kejadian itu, akhirnya kami pun memutuskan buat ya udahlah ya, kayaknya udah nggak bener nih di sini gitu. Kita harus turun. Akhirnya gue ajak mereka turun. Kemudian kita packing, terus putuskan untuk turun seketika itu juga. Dan alhamdulillahnya selama perjalanan turun, kita emang ngerasain gangguan itu. Kita memang ngerasain gangguan, tapi alhamdulillahnya kita selamat sampai rumah gitu. Oke, sekian cerita dari gua. Terima kasih kawan-kawan udah mendengarkan cerita gua. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari cerita ini. Oke kawan-kawan, itu tadi cerita dari salah seorang kawan kita yang kalau gue sendiri pas membacanya itu lumayan merinding membacanya. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini menurut gue adalah ketika kita berada di suatu tempat yang bisa dibilang bukan tempat kita, ya kalau bisa tutur kata ataupun tingkah laku itu dijaga sebisa mungkin. Ya karena kita nggak tahu ya di luar sana itu ada apa.
So hati-hati aja kalau berada di alam luas ataupun alam bebas yang di mana tempat itu bukan tempat kita dan kita hanya bertamu ke situ. So sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.